Pakai pakaian yang bagus, sholat itu Pak. Dendek pada kelambin terlalu ngawis, kenca pakaian atau kelambin tekadu sembahyang. Karena kemungkinannya kalau kita pakai pergi ngawis, ada kemungkinannya terkena najis. Maka pisahkan dan usahakan kadu kelambi pakaian sembahyang satu warna, dendek berwarna-warni, atau dendek arak gambar, dendek arak tulisan. Ini kadu kelambi nyoblos nomor 2 unin. Kan bukan tidak sah. Tiang tidak berfatwa bahwa bukan tidak sah. Lagu Anda sudah mengganggu orang di belakang Anda. Sempat baca. Kan burung busuk jarin. Atau kalau dia pakai sarung, merek sarungnya itu dendek kolo elek muri gila mami dah. Atlas. Namun Atlas ya masih lah berkelas. Ini lontar. Bayangan berembeja dan mele, embeja tauan mele, piran jak mele, berembeja dan mele. Sholat itu ada tertibnya Pak. Karena kita ketemunya di masjid. Ulama mengatakan apabila Anda datang ke satu kampung dan masuk di masjidnya, apabila hanya orang-orang tua saja yang naik ke masjid, dalam waktu dekat agama akan habis di kampung itu. Apabila Anda datang ke satu kampung dan masuk di masjidnya, yang banyak naik ke masjid hanya anak-anak, menandakan penduduk di kampung itu suka main-main. Apabila Anda datang ke satu kampung dan masuk di masjidnya, di sana hanya ada wanita atau lian dengan nina, dalam waktu dekat kampung itu akan terkena fitnah. Cirinya masjid ini kan jantungnya kampung. Apabila makmur masjidnya, pasti kampung itu makmur. Terus enga tenten berbentan bersap, lamun renggang-renggang tenten bersap, berarti penduduk di kampung itu tidak akur. Arak sak lamun ngone atau dia mau beta kojok masjid, mu sekali datang kojok masjid mulai dan nyerep. Kenang kenia dang terserah bisi dengan engkana malik tak kojok masjid. Ka itu dong bin ligat. No kan dengan bengak nembe bebelai. Selama ini kok tumben beda kalau sahabat nih kita. Ampun dek tai kojok masjid sahabat mati. Lemun ita lemun tah mati pot tai masjid. Oh tetu niki. Samun seandainya kanggo nun jadi imam bili nengke. Ya Allah. Begini keadaan umat akhir zaman nih kita. Ndem bekewa. Lamun dia kelompok nia jadi imam, kau ngalih lim berjumat. Masjid niki rumahnya Allah. Nggih. Dengan sak kanggo taik ojo gedeng di sisi Allah Taala, dengan sak tersukai, sak terdemenang si Allah doang. Dengan sandek taik ojo masjid di sebenarnya ndek nia pendek milih taik lagu Allah deng kanggo dengan niki ojo taik ojo gedeng Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هو يقول أيضا في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله. ويقول أيضا في حديث أخرى إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para dani-dani dan guru, para alim ulama, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dani penggelingsir, dani kepala desa, dani kadus-kadus RT, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah zikiran, disertai dengan pengajian sarang-sarang kemuliaan sidasada Allah Subhanahu wa taala, sarang-sarang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih icanin perunggu sida tiang niki kesehatan. Masih Allah Subhanahu wa taala icanin perunggu sida tiang niki masih tahu berembok, bisa menarik nafas dengan lega. Dengan saat di rumah sakit niki dentau berembok, tidak bisa dengan lega menarik nafasnya sehingga perlu bantuan oksigen. Lamun tak hitung pira izin oksigen 1 kilogram, oke, let's say sekarang niki 25.000. Satu orang manusia dewasa dalam waktu 24 jam diperlukan 11.000 kilo kalau tidak salah oksigen sabit hirup 1 kali 24 jam ni kita. Lamun tek kali yang haji yang isi keping pira kurang lebih 10 juta sejelo atau sebulan lah kita akan habiskan untuk membayar udara. Kalau orang berusia 50 tahun menurut perhitungan dia harus memiliki 3 triliun uang untuk membayar oksigen doang. Lagu niki gratis, tidak perlu kita bayar. Allah Subhanahu wa taala berikan kita dengan cuma-cuma dan Allah tidak mengharapkan balasan dari kita. Kalaupun kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk Allah tetapi untuk diri kita. Ulama mengatakan andin selapuk manusia di permukaan bumi niki semuanya taat, tidak ada satu pun yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyebabkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala naik. Atau selaput makhluk niki, manusia niki terutama dia nak taat, ya, tidak akan menyebabkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Kita melakukan kebajikan atau keburukan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan hamba niki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah mudahkan orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu lemon dia dicintai manusia niki sedih Allah taala terpeberat dengan niki amal agama. Sering tiang sampaikan, masjid niki rumahnya Allah. Nggih. Dengan kanggo taik ojo gedeng di sida Allah taala, dengan sak tersukai, sak terdemenang si Allah doang. Dengan sandek taik ojo ke masjid di sebenarnya ndek nia pendek milih taik lagu Allah deng kanggo dengan niki ojo taik ojo gedeng Allah taala. Kan susah sekali, sedih sebenarnya kita kalau kita tidak naik ke masjid. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala sibukkan dia dengan urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari niki, malam niki kita berkumpul di sini sejenak untuk kita sama-sama saling peringat, saling nasihat
adik sa bareng-bareng selamat dunia dan akhirat. Yang paling penting dalam kehidupan manusia yang sebentar di dunia dan untuk akhirat selama-lamanya niki iman. Iman niki lebih penting daripada udara yang kita hirup. Lebih penting daripada air yang kita minum, lebih penting daripada makanan yang kita makan hari-hari. Karena lamun sopok manusia mati tanpa membawa iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang ini semurka-murkanya, dan dia akan dijebloskan di jahanam selama-lamanya. Orang yang mati tidak membawa iman. Jadi iman ini lebih penting daripada udara. Kalau seseorang meninggal dunia kehabisan oksigen, Allah tidak marah. Atau kelaparan, umpamanya mati kelaparan, atau mati kehausan, tapi Allah tidak marah. Allah akan marah kalau seseorang hamba niki meninggal dunia tidak membawa iman. Oleh sebab niki, bagaimana pentingnya iman niki, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dengan membawa iman walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan membalas iman itu dengan syurga yang luasnya 10 kali dunia. Niki si mahan iman. Ciri juga bagaimana mahalnya iman niki, Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan rasul hanya untuk usaha iman. Sehingga semua nabi niki sama dakwahnya. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Itu makna iman. Kalimat iman itu yaitu la ilaha illallah. Barang siapa yang di hatinya atau di fikirannya yakin bahwa kalau dia punya harta banyak, dia akan sukses, dia akan bahagia, maka keyakinan ini keyakinan batil. Keyakinannya Fir'aun la'natullah alaih. Keyakinannya Qarun. Qarun dia paling sugihin layak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saking kayanya, dalam Al-Quran disebutkan, anak kunci gudang emasnya, dia tekasa isi 5 dengan memasak paling kuat-kuat. Anak kuncinya bukan gemboknya, serakkan, bukan pakemnya. Karena dia yakin kepada harta bendanya, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan pelajaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah tenggelamkan hartanya Qarun sampai hari kiamat, tidak akan ditemukan lagi karena sudah dilaknat. Sai punya keyakinan kalau dia berkuasa dia akan bahagia, dia akan sukses, maka ini sama dengan yakinnya Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di laut Fir'aun niki, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan jasadnya, litakuna liman khalfaka ayah, firman Allah, supaya menjadi contoh, menjadi pelajaran kepada orang-orang setelah Fir'aun. Adik sadende ia enten berkeyakinan. Barang siapa yang punya keyakinan kalau dia punya jabatan, dia akan sukses, dia akan bahagia, maka ini keyakinannya Haman, perdana menterinya Fir'aun la'natullah alaih. Ini keyakinan-keyakinan yang batil. Keyakinan yang sesungguhnya yang benar itu adalah apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang memberikan kita sehat. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apapun jadinya kita, mau orang kaya, mau orang miskin, orang pejabat atau rakyat biasa, kalau dia memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang bahagia. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya iman niki, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi dan rasul hanya untuk urusan iman, bukan untuk urusan hal lain. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim niki nabi rasul ulul azmi dan nabi yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim alaihissalam ini sebagai bapaknya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Lagu mengenai iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Imran, rendang di sisi surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhun ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya berembenten sidaya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Oh my Lord, show me how you make something already dead, you make it live. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya bagaimana cara Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah firmankan kepada Ibrahim, qala awalam tu'min, apakah engkau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala, ya Allah, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin agar hatiku ini menjadi tentram. Terkadang kita lamun ticanin sida-sida Allah Ta'ala sakit, terlalu sakit ya, yang parah. Kadang orang itu mengatakan, apa dosa engkau Pak Ustaz tebing sakit seperti ini? Dia nanya apa dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah saya? Ibrahim alaihissalam seorang nabi rasul ulul azmi, tapi masih dia tidak bisa tentram hatinya. Baik, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Ibrahim alaihissalam, qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Kalau begitu Ibrahim, kau pergi tangkap 4 ekor burung. Dalam tafsir Durrul Mansur karangan Imam Suyuti rahmatullah alaih, di situ disebutkan 4 ekor burung niki saat disuruh lalu bau isina Allah Subhanahu wa taala Ibrahim niki pertama burung elang. Kalau kita fikir murah apa ndek dengan bau burung elang nih kita? Murah apa sulit lalu tangkap burung elang lalu mikat. Ulinu mak kesulit saya gitu. Yang kedua burung merak. Yang ketiga burung dara, karena memang banyak pendapat ulama, tetapi yang akan ambil satu. Pertama burung elang, kedua burung merak, ketiga burung dara, yang keempat ayam. Ia disuruh lalu bau. Ulinu bega sulit lamun manuk mangkin niki ulin dek sulit lalu lamun manuk li kampung lagu coba manuk kereta coba. Kira-kira berapa kesulitan? Sok nembuk, sedang muntah telang dalam manuk kereta ni kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita pelajaran bahwa untuk mendapatkan iman yang sempurna, keyakinan supaya tentram hati kita bahwa tidak ada yang bisa memberikan kita rezeki selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kita sehat selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kita bisa melihat selain Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kita selain Allah. Itu kan susah. Kira-kira berapa lama diperlukan waktu untuk bisa menangkap 4 ekor burung itu? Setelah itu Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, ada yang saya pelihara 4 ekor burung ini, ada yang saya jangka isah atau jinak, dan diberikan nama setiap burung niki. Bina pengera, katakanlah kalau burung erlangnya apa jauh ini melempoh, sehingga nanti mudah dia menah lepas burung niki lamun minger nyerang nempoh heran, maka dia datang kepada Ibrahim alaihissalam. Kira-kira perlu waktu berapa lama untuk pisah-isah sopo kemanukan? Mari kita sama-sama berpikir. Si sulit seorang iman niki tidak mudah. Tapi karena kita lahir dari rahim-rahim wanita muslimah, maka kita menganggap bahwa kita mudah sudah mendapatkan iman. Bilal radhiyallahu anhu bagaimana dia mempertahankan imannya? Disiksa hari-hari. Di siang hari dijemur di padang pasir, ditindih dadanya dengan batu besar sehingga tidak bisa bernafas. Di malam hari dia dicambuk sehingga luka-luka di tubuhnya itu yang dijemur. Kira-kira berapa kesakitan Bilal, sehingga ketika beliau terakhir menjadi gubernur di Damsyik,
Maka salah seorang sahabatnya bertanya, wahai Bilal, karena dia sekarang menjadi gubernur. Tidak ada kampanye dulu, dia bikin jadi gubernur. Ditanya Bilal, Bilal, kapan engkau merasa paling bahagia dalam kehidupanmu? Maka Bilal mengatakan, ketika dada saya ditindih batu dan saya tidak bisa bergerak. Itulah saat paling bahagia dalam kehidupan saya, kata. Kalau kita, apa yang kita sebut? Kita kira kalau kita kapan kita merasa paling bahagia? Ketika makan sate kambing. Oh, come on, it's wrong. Inilah bedanya kita dengan para sahabat. Begitu susah mendapatkan iman. Demenwah minger burung-burung niki 4 ekornya. Oke, kalau kita bilang 1 tahun nampun tahu minger lemun te ajah burung, merawat burung supaya dia bisa menjadi jinak dan kita lepas dia, tinggal kita panggil dia namanya, sebut namanya, dia datang. Oke, 1 ekor burung diperlukan waktu 1 tahun. Berarti 4 ekor burung diperlukan 4 tahun. Ini kata ulama. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam minger dan diberikan nama satu-satu, maka sembelih dia. Setelah disembelih maka dicincang daging 4 ekor burung ini dijadikan menjadi 1, kemudian kau pergilah letakkan di 4 gunung berbeda. Wah, subhanallah. Kira-kira murakna pendek lalu tai gunung. Itu susah. Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia cincang daging 4 ekor burung ini dibagi menjadi 4 dan diletakkan di 4 puncak bukit berbeda. Marak ketinggian Gunung Rinjani ande lumbaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini hanya untuk bisa mendapatkan iman yang sempurna dalam diri Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam melakukan. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah engkau letakkan di 4 gunung berbeda daging 4 ekor burung yang sudah diaduk dicampur menjadi 1 itu, panggil dia kembali namanya sesuai dengan yang kau telah berikan namanya. Maka begitu Ibrahim alaihissalam memanggil nama 4 ekor burung ini, maka burung itu kembali datang dalam bentuk daging. Bulu-bulu burung itu, matanya sudah campur menjadi 1, dan dia di depan kakinya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, di depan mata Ibrahim alaihissalam Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan burung-burung atau binatang yang sudah mati tadi kembali hidup. Tidak ada yang tertukar 1 helai bulu pun. Dari burung merak tidak pernah tertukar ke burung ayam, bulunya ayam, tidak. Semuanya hidup menjadi 1 utuh kembali di depan matanya Ibrahim alaihissalam. Maka barulah Ibrahim alaihissalam yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam niki ujiannya besar. Tidak punya anak. Ya, lama menikah dengan Sarah. Kemudian mikir juga istrinya, Sarah. Dia mengatakan, Ibrahim, ini kita sudah lama menikah, kita belum punya anak. Kau boleh dan nikah sama Hajar. Karena Hajar ini adalah pembantunya Sarah. Ketika Ibrahim alaihissalam menikahi Sarah, maka orang tuanya Sarah karena raja, maka dihadiahilah 1 orang pembantu untuk membantu keperluannya. Dia tinggal sama Ibrahim alaihissalam dan Sarah, tapi karena Sarah dan Ibrahim lama menikah tidak punya anak, maka Sarah izinkan Ibrahim alaihissalam menikahi Sarah. Dia menikah, cemburu dia Sarah. Ini menunjukkan bahwa dia manja. Biar istri kita yang mengizinkan kita menikah lagi, rasa cemburu tetap ada. Apalagi sendek disuruh nyebo-nyebo. Oh, pasti itu anden ketahuan. Niki yang ranli, Mataram niki tang. Si ceket sebut enten budi senina Malik. Ketahuannya kapan? Setelah anak-anaknya SMA. Dia daftar di SMA yang sama, tekuk nama bapaknya sama. Setelah dirunut ternyata ibunya berbeda. Ceket nih kita. Kalau kita mungkin tidak mampu, tidak sanggup kita. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita hidup hingga hari ini, hingga detik ini, bukan untuk menyempurnakan dunia kita. Karena apa? Dunia niki dan ini sempurna. Dunia niki tidak pernah bisa memenuhi nafsu seorang manusia. Lemak to akhirat tonet sempurna kita punya nafsu. Di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia niki hanya kelihatannya enak saja di luar, tapi kalau kita sudah jalani, ini terpendak. Anda yang sudah demen lalu sate kambing, mungkin 1 porsi masih enak, 2 porsi masih enak. Kalau sudah 3 porsi sudah nggak enak lagi.
Itulah hakikatnya dunia ni kita. Oleh sebab niki jangan kita sandarkan hidup kita kepada dunia. Mari kita arahkan. Let's turn away. Mari kita putar arah. Kita balik arah. Kita mencintai dunia hari ini. Mari kita alihkan, pindahkan rasa cinta kita kepada negeri akhirat yang menjanjikan kedamaian, yang menjanjikan keabadian, kesengsaraan juga ada di sana. Maka kalau kita merubah arah kehidupan kita menuju akhirat, insya Allah ndek tak serik doin dengan, ndek tak serik jabatan dengan. Susah di akhir zaman niki mendapatkan kebenaran. Rasulullah telah mensinyalir. Rasulullah dahulu bersabda kepada para sahabatnya, kalian hidup di zaman yang apabila kalian tidak amalkan agama 100%, kurang dari 100%, maka kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti akan lahir umat isian Rasulullah SAW, kalau mereka amalkan agama ini 10 beruntung. Hari ini kita amal agama 10% susah sekali. Mari coba kita hitung. Dalam waktu 24 jam, mana yang lebih banyak untuk agama atau untuk urusan dunia yang kita lakukan? Dunia. Pastinya dunia yang lebih banyak, Pak. Kalau kita sholat, sembahyang, ampuk di masjid 5 kali sejauh semalam. Lamun beluan sin berayat imam, dia baca surat, maghrib atau isya atau subuh ni, ini bekerem lik muri. Jamaah atau arak niki li timuan niki tang timun sekedik sini ki lamun sak ndeng kanggo nun jadi imam bili nengke. Ya Allah, begini keadaan umat akhir zaman niki tang ndeng bekewa lamun dek kelompok nia jadi imam kau ngalih lim berjumat. Jati ni ke timur-timur. Munte janden, timur-timur doang tak sama rani. Kanggo den kanggo niki. Hanya masalah sepele, masalah kecil menyebabkan kita menjadi putus silaturahim. Rasulullah bersabda, sering tiang kalau ngisi pengajian yang dikasih tahu keadaan umat di sekitar sini, tolong sampaikan mengenai silaturahim. Rasulullah bersabda, la yahillu lil muslimin ayahjura akhahu thalatha layalin. Tidak halal bagi orang Islam tidak berbicara atau ndak bekewa kanca semetun selama 3 hari. Faman mata, kalau dia meninggal dunia di saat, di masa dia tidak saling kewa niki, dakhalan nar, sabda Rasulullah, pasti taman neraka. Ini bertahun-tahun dia. Niki di timur, waktu itu ada pemilihan kepala desa. Bapaknya sama anaknya beda pilihan. Kan pastinya ada yang menang, ada yang kalah. Ndem bekewak kenca wayahan, niki gara-gara sak kalah. Wayahan nampuk kenca ndek bekewaan. Kan sudah rusak sekali. Apalagi sak presiden. Makanya tiang selalu sampaikan, jangan dah ikut campur. Orang-orang mengatakan bahwa kalau tidak kita ikut berpolitik nanti akan diduduki sama. Saya bukan tidak mau, tetapi cara untuk kesananya itu yang jelek sekali. Apalagi kalau harus bayar. Niki penting untuk kita sampaikan, cerdaslah sedikit. Kehidupan di akhir zaman niki anu susah, anu sulit amal agama. Untuk bisa arak batur-batur tang, kan kita kerjaannya hari-hari irak batur tai kojok masjid. Arak sak lemun wah ngone atau den wae tai kojok masjid. Mu sekali datang kojok masjid mulai dan nyerep. Kenang kenia dang terserah bisi dengan engkana malik tai kojok masjid. Ka itu dong bin likat. No kan dengan bengak nembe bewelai. Selama ini kok tumben beda kalau sahabat niki tang. Ampun dek tai kojok masjid sahabat mati. Lemun ita, lemun toh mati pot tai masjid. Oh tentu niki. Satu kisah sahabat arak sopok sahabat niki di zaman Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat niki ada satu keutamaannya, salah satunya di antara seluruh, karena sahabat niki Rasulullah bersabda, ashabikan nujum fis sama. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit, isi Rasulullah. Saya bisa turut, pasti kalian akan dapatkan hidayah, isi Rasulullah SAW. Nah, satu sahabat niki salah satu keistimewaannya juga istiqomah. Lamun lumbar masjid pada doang ulin datang
atau tongkolok sandal dan kanggo berubah sahabat. Atau dia duduk di masjid di saf dan kanggo berubah. Sehingga Rasulullah mengenal satu persatu sahabat di mana dia duduk, dan beliau tahu lamun dia terisi tombelain. Nah, salah satu sahabat niki memiliki posisi paling utara, paling kanan di saf awal, namanya Sya'ban. Sopok subuh dimin salam ojo kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Sya'ban tidak ada kelihatan. Rasulullah bertanya selepas salat, "Mbelain Sya'ban?" Sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Arak ketahuan untuk balin, dia narak dengan ketahuan untuk balin sahabat-sahabat. Kalau begitu kita cari dia selesai ini. Maka selesai amal-amal, Rasulullah ajak sahabatnya jalan. Ternyata perjalanan dari masjid menuju ke rumahnya 1,5 jam. Jalan kaki. Ia bin datangi nisi Sya'ban selama 5 kali, sebanyak 5 kali sehari semalam. Begitu sampai di rumahnya ternyata orang lagi rame-rame. Rasulullah bertanya, "Ada apa?" "Sya'ban meninggal ya Rasulullah." Mati yang pun dek salat subuh. Lamun nita kan kebalikannya. Mati yang pun dapat hai kojok masjid. Kan tepunggu. Ini berbahaya nih kita. Kenapa kok Anda kelihatan? Lah, tapi kalau di sini nih alhamdulillah tiang senang pertama kali tiang datang ke lingkung niki. Karena tiang ingat niki, tiang punya saudara niki, adik tiang niki, lalu muzakir, tiang kencan sekik kerbung lah ya. Ia tak asang mengingat timatang tak Sumatera atau tanto Jawa atau Kalimantan, tiang ingat sama dia ini karena dia orangnya imut lah ya, putih, pendiam dia, manut lah ya, nanti nogirang lo balik cerita ndak. Di sini rame lah, tapi ada masjid-masjid lamun di bagian timur ni kita timuan lah agak ya kampung-kampung arak tulkalin ngebang sejelo subuh zuhur asar biasanya tidak ada, takut masjid solah-solah niki bahaya kalau kita tidak naik ke masjid. Orang kalau dia ingin ciri-ciri kata ulama, apabila Anda ingin tahu di satu kampung itu orangnya akur semuanya, lihat dia di masjid. Karena kita ketemunya di masjid. Ulama mengatakan, apabila Anda datang ke satu kampung dan masuk di masjidnya, apabila hanya orang-orang tua saja yang naik ke masjid, dalam waktu dekat agama akan habis di kampung itu. Apabila Anda datang ke satu kampung dan masuk di masjidnya, yang banyak naik ke masjid hanya anak-anak, menandakan penduduk di kampung itu suka main-main. Apabila Anda datang ke satu kampung dan masuk di masjidnya, di sana hanya ada wanita atau lian dengan nina, dalam waktu dekat kampung itu akan terkena fitnah. Cirinya, masjid ini kan jantungnya kampung. Apabila makmur masjidnya, pasti kampung itu makmur. Terus saya engat enten berbentan bersap. Lamun renggang-renggang enten bersap, berarti penduduk di kampung itu tidak akur. Ini yang saling dekewa. Mana sama-sama. Tidak boleh gitu. Maka kita soft itu. Tapi kita kemarin didatangi sama fitnah besar corona. Dia terganggu bersap rapat-rapat. Ini lalu kan ada lahir mazhab baru, mazhab corona. Saat dia terganggu rapat-rapat, dia menentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah bersabda, "Sawu sufufakum," rapat dan luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya merapatkan dan meluruskan saf sebagian daripada kesempurnaan salat berjamaah. Niki yang hilang kemarin, alhamdulillah. Yang paling keras menentang nih kita. Karena kita berpegang kepada hadis. Yang ke Jakarta diundang. Dia narak baik itu dengan bersap rapat di Jakarta. Ini saya bilang, ini mazhab corona ini. Baik, sampai di rumahnya Sya'ban, Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, ada pesan tidak dari Sya'ban? Maka istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Cuman sebelum beliau wafat tadi, ada 3 kata yang dia ucapkan, kami tidak tahu apa artinya. Rasulullah bertanya, ada apa katanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang lebih baru? Maka Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril alaihissalam beritahukan kepada Rasulullah SAW apa makna daripada kata-kata Sya'ban sebelum meninggal. Maksudnya apa? Kenapa tidak lebih jauh? Padahal 1,5 jam jarak. Tidak lebih jauh ke masjid maksudnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang meninggal dunia ni kinde ni ada cabut nyawan sebelum diperlihatkan di mana tempatnya. Di mana mbe lai di mana mati. Allah tidak akan ada orang yang mati sambil terbelalak matanya. Kenapa? Kata ulama, karena terperituk nembe entah neraka si Allah taala. Mu ia takut lalu mati dalam keadaan terbelalak. Ada orang meninggal tersenyum. Kenapa? Allah tunjukkan di mana tempatnya di surga sehingga dia tersenyum. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan tersenyum. Lagu ingat kemarin di makaman yang sampaikan sabda Rasulullah SAW. Niki dalam kitabnya Imam Al-Jauzi mengatakan Allah akan matikan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Lamun biasa zikir, Allah matikan kita nyekan zikir sih. Nah. Lamun kata tuan guru tadi yang pergi mancing, biasa mancing, matinya ke mancing. Nah. Tidak ada cara untuk menghadapi kematian yang terbaik itu kecuali hanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika yang ada silaturahim ganti namanya, niki di Janapria, di Praia Timur ganti niki. Sore-sore niki yang selepas salat asar yang datang silaturahim ke rumah teman niki kita. Kebetulan balin batur niki serin kokoh. Di depan rumahnya itu ada kokoh di darat dengan kalau mancing. Ternyata solan sembayang mancing. Sembayang asar niki tang. Li tahun sak mancing niki solan wales ndang andang. Li buban-uban ndang andang macam solan sembayang. Mumoro bimbatahlang sembayang. Ya, ini kejadian nyata orang tiang kok yang mengalaminya, yang melihat kejadian ini kita. Niki menisi demen mancing tang. Si kelepet ini lalu lagu salan sembayang niki sak mancing itu doang andang sarep uban-uban manten memorot. Masya Allah. Kenapa keadaan kita seperti ini tidak bagus keadaan kita ini? Karena kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan cara terbaiknya adalah dengan memperbaiki salat kita. Jaga salat berjamaah 5 kali di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha alaihin as-salawatul khams." Saya jaga sembahyang 5 waktu. Oke. Ciri salat Rasulullah SAW tertibnya adalah 3 tertib. Tertib waktu di awal waktu. Waktu salat niki yang menentukannya Allah. Yang menetapkan waktu salat itu Allah, bukan nabi, bukan malaikat, bukan departemen agama. Dalilnya Al-Quran, surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah fardukan kepada orang-orang beriman dan Allah yang telah tetapkan waktunya. Jadi ketetapan waktu salat itu Allah yang menetapkan. Mawquta sudah ditetapkan, bukan mau kita. Sembayang maghrib, sembayang zuhur dulu. Wah kering nek bih waktu zuhur, yang pun sembayang asar. Malik entak begawean. Bareh kering nek selap jelo, yang pun sembayang asar. Ini kebiasaan orang-orang yang tidak mementingkan agama dalam kehidupannya. Sembayangan berembeja enten mele. Embeja tauan mele. Piren jak mele. Berembeja enten mele. Salat itu ada tertibnya, Pak. Kita pakai pakaian yang bagus, salat itu, Pak. Dendek pada kelambin terlalu ngawis, kenca pakaian atau kelambin tekadu sembahyang. Karena kemungkinannya kalau kita pakai pergi ngawis, ada kemungkinannya terkena najis. Maka pisahkan dan usahakan kadu kelambi pakaian sembahyang satu warna. Dendek berwarna-warni. Atau dendek arak gambar, dendek arak tulisan. Ini kadu kelambi coblos nomor 2 unin. Kan bukan tidak sah. Tiang tidak berfatwa bahwa bukan tidak sah. Lagu Anda sudah mengganggu orang di belakang Anda. Sempat tembai baca. Kan burung husuk jarin. Atau kalau dia pakai sarung, merek sarungnya itu dendek kolo ele muri gila mami dah. Atlas. Lamun atlas jak masih lah berkelas. Ini lontar. Lontar wikan sudah kiajin. 10.000 niki lamun li perusahaan, li pabrik kan. Sarung niki tang.
teman tiang Jakarta sering dia beli. Kalau dia beli 20.000 pieces, itu dapat dia 7 atau 8.000 satu pieces. Nusi murah, iya saya lebih derang halo lemuri. Oh, saya tidak berfatwa bahwa tidak sah sholatnya, tapi Anda sudah membuat orang terganggu di belakang. Dan tahun dia baca. Pleka. Oke, ini kan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki sholat kita. Suatu ketika waktu tiang tinggal di Denpasar, tiang guide waktu di Bali, ada teman tiang namanya Amrizal Aziz, sama-sama kita guide. Waktu niki kita melayani tamu dari Uni Emirat Arab, ada 350 orang dokter, semua dokter waktu niki, dan nginap di Sanur. Maka kita bagi-bagi, satu bis bawa satu orang guide, satu orang sopir, kemudian kita bawa sama-sama 40 orang. Hari itu hari Jumat. Teman tiang niki Amrizal Aziz niki dapat giliran waktu niki bawa tamu, itinerary-nya adalah pergi ke Kintamani. Maka apa katanya salah satu dokter di mobbisnya di Amrizal? Dia bilang, today is Friday. I don't want you to take me to the temples. I just want you to take me to the poor village Muslim and take me to the masjid. Lamun bahasa lingkung menin. Pendek terjemahan ada yang saya dendek paran itu, no, Ustaz ini suka bahasa Inggris. Saya tidak berbahasa Inggris, saya sedang menceritakan sesuatu dan saya terjemahkan, dan ini kejadiannya dalam bahasa Inggris. Ya ampun, mai ida pun. Baik, dia bilang seperti ini, Amrizal, hari ini saya mau pergi, kamu antar saya ke kampung-kampung orang miskin, orang Islam, dan bawa saya ke masjid. Karena hari Jumat, lalu berjumat isi. Baik, berangkatlah. Maka selesai sholat Jumat, kita waktu itu di menjelang Kintamani di Bali, ada kampung orang Islam, yaitu sembahyang Jumat. Dia menengkap Jumat, ya ampun, likat niki, tamu-tamu niki. Karena orang-orang Saudi niki, orang-orang Arab niki, timanja awam minimal dia hafal 5 juz Al-Quran. Namun dengan itu, ndek meraita, Ustaz mbemu hafal sejuz. Orang awamnya di sana itu minimal 5 juz dia hafal. Orang Pakistan, orang Mesir, orang Bangladesh, orang-orang awamnya di sana minimal dia hafal 5 juz Al-Quran. Mau dimenalika rajok murwah selesai salat Jumat, Amrizal niki tang dia pakai baju batik. Baju batik guide niki kan ada gambar burung cendrawasih. Ada stemnya burung cendrawasih, dan di depannya ada bronze terbuat dari kuningan, itu gambar apa namanya? Burung itu, burung cendrawasih. Apa dia bilang tamu dari Saudi ini kita? Masya Allah, Amrizal, you sholat with berhala katanya, with authan katanya. Kamu sholat sama berhala, tidak sah sholat Jumatmu. Kamu buka bajumu, ulang sholat zuhur. Bayangkan seperti ini dia. Teman saya terpaksa dia ganti baju, buka baju. Maksudnya kan bawa gambar ada makhluk hidup di tubuhnya. Dia bawa sholat. Berfatwa dia ini, dokter-dokter ini mengatakan tidak sah sholat Jumatmu, kamu ulang sholat zuhur, ganti baju, karena kau bawa berhala di baju. Berapa di antara kita yang bangga dia, masa ada gambar tikus di bajunya dipakai sholat, atau gambar burung dengan apa namanya, macam-macam gambarnya. Bangga-bangga sekali dia dengan, atau yang dia dukung untuk mencari calon. Tidak boleh Pak, itu tidak, kurang keren. Yang keren itu Rasulullah SAW kita ikuti. Rasulullah SAW selalu berbeda pakaiannya ketika dia menyambut tamu, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Pakaian penting nih kita. Kalau pakaian harus kita dapatkan dari sumber yang halal. Kata ulama, pakaian yang kita pakai untuk ibadah niki harus suci zahir dan batin. Nabi maksud zahirnya bersih dari najis, batinnya kita dapatkan dari sumber yang halal. Dia tekanggo kelambi sak mut kadu sembayang niki mau temaling. Atau kita dapat beli nih dari hasil keringat kita baju, lagu salak sopok kancingnya ini kita dapat nyopet. Andin, umpama jikalau misalnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ini yang harusnya kita teliti. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan hidup kita, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki salat-salat kita. Makanan yang kita makan harusnya halal dan thayyibah. Kita yang sering membeli ayam
yang sudah dipotong di pasar, usahakan dikurangi. Kembeen, karena cara orang motong di pasar niki tang, karena orientasi bisnis, bukan orientasi halal atau haram. Tiang pernah menjadi tukang sembelih ayam di Denpasar selama 2 tahun dengan maksud Nabi untuk membantu saudara muslim kita di kota Denpasar mengkonsumsi ayam halal. Tapi sebelumnya Tiang pergi dulu survei. Tiang masuk di sebuah perusahaan penyembelihan ayam, dia sembelih setiap pagi itu 4 ton. Karena dia harus mensuplai untuk Sanur dan Kuta. Nusa Dua dan Kuta dan Denpasar. Berarti 4 ton itu. Tapi subuh-subuh nih kita yang lepas salat subuh dia datang ke sana. Masya Allah, tidak halal caranya sembelih ayam. Dia sembelih ayam, imas tahu entegan manuk. Dia satukan kakinya sama sayapnya dan kepalanya dijepit di sini dan dia pakai pisau silet. Sekali pemeni mau langsung entet teh hajok kai panas. Anda tahu? Safi. Halal napa ndek manuk niki? Itu tidak halal. Karena apa? Ayam itu bukan mati karena disembelih, tapi mati karena air panas. Dia melitik kan langsung mati. Ini yang menjadi dorongan buat yang motivasi buat yang membuka sembelihan ayam di Denpasar. Akhirnya kita, karena kita pernah mondok, jadi kita belajar bagaimana cara sembelih ayam. Oke, ayam lamun sida. Tiang juga belajar sama teman-teman yang sudah berpengalaman dari dinas kesehatan bagaimana cara menyembelih ayam yang halalan thayyibah, bersih dan halal. Maka kalau kita sembelih ayam niki caranya harus kencet dua. Baun sih main sak sebenar, tapi kalau darurat, kalau ada teman maka kita berdua dan kalau bisa berwudu dua-duanya. Maka kita sama-sama zikir subhanallah, subhanallah setelah kita baca doa. Kemudian jangan diangkat pisau dari lehernya ayam sembelihan niki sebelum tetesan darah terakhir di ujung pisau. Ini ayam menjadi enak sekali karena habis darahnya tidak tersisa. Dai dendek sida pelang belong langsung. Karena apa? Kalau sudah diputus lehernya, maka otaknya tidak ada hubungannya dengan jantung. Kalau kepala ayam masih berhubungan di tubuhnya, maka otaknya mendorong, memerintahkan supaya jantungnya memompa seluruh darah sehingga darahnya seluruh habis. Begini caranya kita sembelih ayam yang betul. Ya. Itu dengan yang datang ke satu sembelihan ayam, kalau dia sembelih ayam 100 ekor, sak pertama dong dibaca bismillah nih. Yang 9 di kita jamak katanya. Belum ketemu itu hukumnya bagaimana menjamak binatang sembelih. Kan harusnya satu-satu dibacain bismillah nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ayam itu menjadi halal. Dan caranya orang-orang sana nih kita pokoknya tidak halal. Suatu ketika setelah kami jalan, maka Tiang pergi ke MUI Kota Denpasar untuk meminta sertifikat karena kita harus punya sertifikat halal. Sampai di sana Tiang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang di kantor MUI, majelis ulamanya. Dan sampai di sana ada yang datang office boy-nya. Saya tanya dia, "Dek, dari pondok mana?" "Oh, bukan, seorang dari SMA," dia bilang. "Oh. Kalau kami mau minta sertifikat halal bagaimana caranya?" "Oh, sebentar saya panggilkan." Dia di lantai atas katanya. Akhirnya turun. Dia orangnya, saya lupa namanya. Setelah kita berkonsultasi sebentar, saya bilang, "Pak Ustadz, saya pengen dapat sertifikat halal dari kantor MUI karena saya punya sembelihan ayam. Bagaimana caranya?" "Oh," dia bilang, "gampang." Dia ambil kertas, isi form, dia bilang. Sembari saya coba baca-baca, saya bilang begini. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Saya bilang, sebenarnya siapa yang mengatakan halal dan tidak halalnya sembelihan itu? "Oh, ada," dia bilang, "dokternya." "Dokter itu tamatan pondok mana?" "Oh, dia dokter umum," dia bilang. Ternyata menyatakan halal itu bukan orang ahli agama ternyata. Yang menyatakan halal itu mereka. Tidak ada kalau dia harus sebut nama Allah itu tidak ada. Di Denpasar niki ada satu orang Hindu, dia punya sembelihan